Benarkah kita pengikut Nabi Muhammad, sedangkan kita tidak mengikuti dan menjalankan apa yang beliau perjalankan, apalagi sampai menemui apa yang beliau temui? Tidak semua apa yang diperjalankan Nabi bisa diterapkan dalam hidup kita. Kita hidup di zaman yang berbeda. Bukankah dalam hadis Rasul bersabda, barang siapa tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jangan fanatik dalam beragama. Aku tidak fanatik, cuma berbagi pandangan dalam beragama. Bukankah segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan? Ada zahir, ada batin. Begitu juga dengan perjalanan Nabi Muhammad. Memang secara zahir kita tidak bisa seluruhnya mengikuti, tapi secara batin semua perjalanan beliau mengandung qiyas yang bisa untuk diikuti. Contohnya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, kita sebagai pengikut harusnya hijrah juga dari Mekah ke Madinah. Bukan secara zahir, tapi secara batin. Mekah adalah simbol kegelapan dan kejahiliahan. Madinah adalah simbol pencerahan dan kesadaran. Maka hijrah dari gelapnya jiwa menuju kesadaran jiwa, agar kebodohan dan kejahiliahan dalam diri menjadi tercerahkan. Bukankah Nabi ketika di Mekah penuh dengan guncangan dan tekanan yang membuat beliau takut dan bersedih? Begitu juga dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Banyak ketakutan dan kesedihan, takut dengan masa depan dan sedih dengan masa lalu, sehingga menjalani masa kini tanpa kesadaran. Makanya kita hijrah menuju cahaya pencerahan agar jiwa kita sadar. Memangnya apa yang terjadi jika secara nilai spiritual kita tidak hijrah? Banyak rumah besar tapi keluarga semakin kecil, gelar semakin tinggi tapi akal semakin rendah, pengetahuan semakin bagus tapi kearifan semakin berkurang, pendidikan semakin tinggi tapi kualitas moral semakin rendah, tontonan semakin banyak tapi tuntunan semakin berkurang, jumlah manusia semakin banyak tapi rasa kemanusiaan semakin hilang. Semua itu adalah dampak dari jiwa yang tidak berkesadaran, tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak mau hijrah dari simbol menuju makna, dan tidak mau hijrah dari ritual menuju spiritual. Jadi maksudmu harus meninggalkan ritual, bukan meninggalkan tapi menyelami ritual dan menghidupi spiritual. Ritual adalah wadah dan spiritual adalah isi, dan tidaklah terjadi kesempurnaan jika keduanya tidak menyatu. Apa bentuk kesempurnaan itu? Cinta. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku.